Kami datang padamu Tuhan dengan segenap kerinduan kami, sebab hanya Engkau Yesus permata hati kami. Sebab dunia tak bisa menggantikan-Mu Tuhan, sebab kemuliaan-Mu tercurah bagi kami. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Mari datang pada Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagiku. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Mari datang menyembah, mari datang memuji Dia, mari datang meninggikan nama-Nya. Haleluya. Segala pujian, segala hormat, segala pengagungan hanya bagi Dia, hanya bagi Dia. Yesus, Yesus permata hatiku, sebab dunia tak dapat menggantikan-Mu. Jadikanku indah, jadikanku indah, jadikanku serupa hanya dengan-Mu.
Jadikan kami Tuhan semakin indah dan semakin indah, seperti Engkau Yesus, serupa denganmu Bapa. Dan tiba saatnya Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sabda kebenaran akan firman-Mu. Berkati Tuhan untuk setiap kami yang mendengar. Ajari kami Tuhan memiliki telinga yang benar-benar mendengar. Ajari kami Tuhan memiliki hati yang benar-benar ingin melakukan kebenaran firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk memiliki kaki seperti Engkau Tuhan, berjalan dalam setiap kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati beliau yang menyampaikan kebenaran akan firman-Mu. Tuhan beri hikmat, Tuhan beri urapan yang lebih lagi untuk beliau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demi dan di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini doa pagi masih tema yang sama, yaitu tentang restorasi tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa hari-hari ini kita telah sering mendengar tentang tanah perjanjian. Ada satu pertanyaan yang saya mau tanyakan. Berapa banyak di antara kita yang merindukan masuk atau bahkan sudah masuk ke tanah perjanjian? Tanah perjanjian bukan hanya berbicara tentang surga, tetapi tanah perjanjian bisa saja berbicara tentang studi kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, usaha kita, bahkan kehidupan keluarga kita. Sudahkah kita menikmati, sudahkah kita mendapat tanah perjanjian di dalam kehidupan kita? Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama dengan satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu tentang Yosua. Bagaimana Yosua adalah seorang tokoh yang mengganti Musa untuk masuk ke tanah perjanjian. Coba kita baca di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai ke-6. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-5 sampai 6 saya bacakan buat kita semua. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca Yosua, kita akan bertanya-tanya, siapakah Yosua ini? Siapa Yosua sehingga dia dipilih Tuhan untuk menggantikan Musa untuk berjuang di tanah Kanaan, untuk memasuki tanah perjanjian Tuhan. Kalau kita melihat, Yosua adalah orang yang dilahirkan di tanah Gosen. Dia adalah seorang anak Nun. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa Tuhan memilih Yosua? Kenapa tidak orang lain? Mungkin yang lebih gagah, mungkin yang lebih pandai daripada Yosua. Tetapi kenapa Tuhan memilih Yosua untuk menjadi pemimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian Tuhan? Tuhan memilih Yosua karena dia telah terlatih untuk menjadi seorang abdi. Seorang abdi atau pelayan adalah seseorang yang pasti memiliki kerendahan hati dan fokus kepada orang yang dilayani, bukannya diri sendiri. Kenapa Tuhan memilih Yosua? Alasan Tuhan adalah Yosua adalah orang yang terlatih dan dia adalah seorang abdi yang memiliki hati yang fokus dan kerendahan hati. Seperti abdi dalam. Kalau kita berbicara dengan abdi dalam adalah merupakan orang yang mengabdikan dirinya di keraton kepada raja. Abdi dalam berasal dari kata abdi atau merupakan kata dasar dari mengabdi. Jadi Yosua adalah dia mengabdikan hidupnya, dia mengabdikan segalanya buat bangsa Israel, buat kepada Tuhan. Jadi untuk kita mendapat yang namanya restorasi di dalam tanah perjanjian, yang pertama adalah
Kita harus rendah hati dan fokus, sama halnya dengan Yosua. Ketika dia diperhadapkan dengan musuh-musuh yang begitu luar biasa, ketika dia mau memasuki tanah perjanjian, dia harus menghadapi bangsa-bangsa yang raksasa-raksasa yang luar biasa. Tetapi Tuhan berkata bahwa dia harus fokus. Ketika dia fokus menghadapi tentara, mungkin Yosua berkata, Tuhan, musuhku besar-besar sekali, musuhku raksasa. Tetapi Tuhan berkata, kamu fokus. Kamu harus fokus terhadap musuhmu. Kamu harus memiliki, dan Yosua adalah orang yang memiliki kerendahan hati. Dia merendahkan kepada Tuhan, dia merendahkan hatinya. Dia berkata, Tuhan, aku tidak mampu. Menghadapi semuanya aku tidak mampu, Tuhan. Tetapi Tuhan luar biasa, Tuhan berbicara bahwa Yosua maju. Karena Yosua tahu ketika dia berperang menghadapi raksasa ini, ketika Yosua melawan bangsa-bangsa yang berdiam di tanah perjanjian itu, dia percaya bahwa ketika dia fokus dan hatinya selalu merendahkan diri kepada Tuhan, Tuhan yang akan membela. Bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Kita sebagai pelajar yang saat ini merindukan tanah perjanjian kita. Kita pengen belajar dengan sungguh-sungguh, kita menginginkan cita-cita yang sekolah yang setinggi-tingginya, kita punya gelar yang luar biasa. Tetapi ketika kita menghadapi tugas yang banyak, kita udah ngalah, udah ngeluh. Aduh, ini piye, tugasnya banyak sekali. Ketika kita belajar di sekolah, kita menghadapi guru yang killer, wah udah gak semangat lagi. Tapi kita harus belajar. Kita harus belajar seperti Yosua, yaitu dia harus fokus. Ketika engkau merindukan tanah perjanjianmu di dalam studimu, kau harus fokus dengan pelajaran yang kamu hadapi. Segala tantangan apapun, raksasa, tes apapun, pelajaran apapun harus kita hadapi. Dan jangan pernah lupa, rendahkan hatimu kepada Tuhan. Minta Tuhan campur tangan di dalam setiap kehidupan studimu. Sama halnya dengan kita yang sedang bekerja. Ketika menghadapi yang namanya sesuatu hal yang susah, kesulitan, apalagi kita sebagai karyawan, bagaimana kita bisa maju, bagaimana saya bisa menikmati tanah perjanjian kalau bos saya aja galak gitu. Tahu bosnya galak aja udah takut. Kalau kita udah tahu, waduh, bosku aja kejam, bagaimana aku bisa menikmati tanah perjanjian ini? Bagaimana aku bisa masuk tanah perjanjian jika bosku saja galak seperti ini? Bapak Ibu Saudara, saya pernah kerja di satu perusahaan. Saya memiliki pemimpin yang luar biasa galaknya. Kesalahan apapun, dia luar biasa ketika mengeluarkan kata-kata untuk membuat kita takut. Tetapi satu hal yang saya belajar bahwa saya belajar fokus terhadap pekerjaan saya. Apa yang saya kerjakan saya harus fokus. Karena saya percaya saya akan dibawa Tuhan lebih. Saya akan masuk ke tanah perjanjian bukan hanya di sini, tapi Tuhan akan naikkan the next level di dalam kehidupan saya, the next level dalam pekerjaan. Saya percaya, saya belajar fokus, saya rendahkan hati pada Tuhan. Apapun resiko yang harus saya hadapi, saya selalu belajar bersyukur dan selalu fokus kepada pekerjaan saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang pertama ketika kita mau menikmati tanah perjanjian yang kita miliki, yang kita rindukan, yang pertama adalah kita harus fokus dan merendahkan hati kita kepada Tuhan. Jangan sombong dengan segala apa yang kita miliki saat ini. Kita harus selalu rendah hati supaya Tuhan boleh berkarya dan kita bisa masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan berikan, yang Bapak Ibu Saudara rindukan. Yang poin yang kedua, bagaimana kita bisa masuk ke tanah perjanjian? Yang kedua adalah kita harus di ayat pasal Yosua pasal 1 ayat yang ke-6 tadi. Di situ dikatakan bahwa kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jadi poin yang kedua yang harus kita lakukan sehingga kita menikmati janji tanah perjanjian adalah kita harus kuat dan teguh hati kita.
Kalau Bapak Ibu Saudara membaca Yosua pasal yang pertama dari ayat 1 sampai ayat 18. Di situ Tuhan mengingatkan kepada Yosua sampai 4 kali. Yaitu di ayat 6, ayat 7, 9, dan ayat 18. Begitu kan dikatakan, Tuhan mengatakan semua, kuat dan teguhkanlah hatimu. Kuat dan teguhkan hatimu. Nah, ketika Yosua menghadapi, Tuhan aku tidak kuat, tetapi Tuhan ngomong, Yosua kuatkan dan hatimu. Jangan takut menghadapi para musuh-musuhmu. Jangan pernah takut menghadapi raksasa-raksasa. Aku bersamamu. Kuat dan teguhkanlah hatimu. Sama hanya ketika kita menghadapi, oh Tuhan, jualanku sepi, tapi Tuhan ngomong, hei Hario, kuat dan teguhkan hatimu. Jangan takut menghadapi PPKM saat ini. Kuat dan teguhkan hatimu menghadapi semuanya. Tuhan pasti berjanji bahwa Tuhan akan berikan tanah perjanjian kita. Ketika kita merasa sakitku kok tidak sembuh-sembuh, Hario, kuatkan dan teguhkan hatimu. Fokus, rendahkan dirimu kepadaku. Aku pasti menolongmu. Apapun yang menjadi pergumulanmu, jangan pernah takut. Tetaplah kuat di dalam menghadapi segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami saat ini. Untuk menuju tanah perjanjian, engkau mengalami begitu masalah yang luar biasa, mengalami badai kehidupan yang luar biasa. Tetapi ingat, Tuhan berkata, kuat dan teguhkan hatimu. Jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara ketika engkau menguatkan dan teguh hatimu. Ketika engkau fokus kepada tujuanmu. Ketika engkau merendahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan yang akan berkarya di dalam kehidupan kita semua. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan pernah takut. Apapun saat ini yang kita alami. Ketika kita melangkah tanah perjanjian, pasti setiap jalan demi jalan pasti akan mengalami yang namanya masalah, rintangan, dan apapun itu. Saya sebagai orang yang berjualan, terkadang saya juga berkata sama Tuhan, Tuhan, aku udah capek jualan. Dari jam segini sampai jam segini, tapi hasilnya enggak seberapa. Tetapi Tuhan berkata, kuat dan teguhkan hatimu, Hario. Kuat dan teguhkan hatimu. Nah, ketika engkau kuat dan teguh hatimu, saya percaya waktu Tuhan, karyos Tuhan adalah turun. Pasti memberkati Bapak Ibu Saudara, pasti membuka jalan persoalan kita, pasti menjawab segala pergumulan kita. Apapun yang saat ini kita jalani, kita sedang berjalan di padang gurun untuk menghadapi, untuk menerima tanah perjanjian kita. Jadi ingat Bapak Ibu Saudara, kita harus kuat dan teguh hati kita. Jadi kesimpulan dari semuanya bahwa ketika engkau memiliki kerinduan, ketika engkau mau masuk ke tanah perjanjian, ketika engkau mau menikmati tanah perjanjianmu, yang pertama adalah fokus dan rendahkan dirimu kepada Tuhan. Rendahkan hatimu kepada Tuhan. Dan jangan lupa, kuat dan teguhkan hatimu di dalam segala aspek kehidupan, segala masalah, segala sesuatu yang saat ini menekan hidupmu. Kuat dan teguhkan hatimu, minta Tuhan. Selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu meminta kekuatan daripada Tuhan. Saya percaya tanah perjanjian itu akan kita dapatkan, dan kita akan menerima janji Tuhan, yaitu tanah perjanjian yang Bapak Ibu Saudara miliki saat ini, yang Bapak Ibu Saudara inginkan. Saya percaya pagi hari ini kita akan mendapatkan satu rema, sehingga kita boleh bersama-sama menikmati tanah perjanjian. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara, biarlah kiranya kita mendapatkan tanah perjanjian itu. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur biarlah pagi hari ini setiap hamba-hamba-Mu, setiap jemaat-Mu yang melihat
tayangan doa pagi mendapatkan satu rema dalam kehidupannya, mendapatkan satu kekuatan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam satu nama kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.